ibumu, Malin. 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 Ibuku bukan perempuan buruk seperti kau. Hai gengs, ngomongin soal kutukan, kamu pasti berpikir soal Malin Kundang, sosok dalam legenda yang dipercaya dikutuk ibunya menjadi batu. Tapi tahu gak sih gengs, kalau di dunia ini ada beberapa kutukan yang dipercaya masih terjadi dan menjadi misteri hingga sekarang. Berikut ini kita bakalan bahas kutukan mengerikan yang terjadi di dunia nyata. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Kutukan Otzi. Kutukan yang pertama ada kutukan Otzi nih gengs. Otzi sendiri dikenal sebagai manusia es yang pernah ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Anehnya, 7 orang yang terlibat dalam penelitian Otzi mengalami meninggal dunia secara beruntut. Kematian pertama terjadi di tahun 1992. Werner Hein yang merupakan seorang ahli patologi forensik yang memasukkan Otzi ke dalam kantung mayat dengan tangan kosong, tewas dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan ke konferensi dunia untuk membahas penemuan jasad tersebut. Disusul dengan kematian Ulrich, pemandu gunung yang memimpin Hen untuk menemukan Otzi yang tewas dalam longsor salju. Kemudian, orang ketiga yang tewas yakni seorang pria yang merekam pemulihan Otzi meninggal karena tumor otak. Nah, kematian selanjutnya menimpa Helmut Simon. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan Otzi. Ia dilaporkan hilang selama 8 hari pada tahun 2004 dan jasadnya berhasil ditemukan di sungai setelah jatuh dari tebing setinggi 300 kaki. Kematian selanjutnya menimpa Dieter Werneck, kepala tim penyelamat yang menemukan Helmut juga tewas karena serangan jantung 1 jam setelah pemakaman Helmut. Anehnya, orang keenam yang tewas adalah Kurt Spindler yang menyatakan bahwa kutukan itu hanya pemberitaan media yang mengada-ngada. Dan orang yang terakhir meninggal yakni Tom Law, ilmuwan yang tertarik untuk mengidentifikasi jasad Otzi. Bisa dibilang jasad Otzi yang berusia 5.000 tahun sepertinya merupakan korban pembunuhan kuno yang ditinggalkan di gunung sampai akhirnya mengalami mumifikasi. Kutukan Makam Timur. Kutukan yang kedua ada kutukan dari Makam Timur Lenk, seorang keturunan penguasa Mongol Genghis Khan yang terkenal kejam dan lebih garang dari kakek buyutnya. Timur yang berhasil mengembangkan kekuasaannya dari Persia ke Rusia Selatan tersebut meninggal pada 1405. Ia dimakamkan di Kur-e-Amir di Samarkand, Uzbekistan yang ditutupi dengan lempengan batu glok. Di atas batu itu tertulis peringatan agar tak ada yang berani mengotori makam Timur. Namun, Stalin sama sekali tak peduli dengan hal tersebut dengan mengirim ahli arkeologi untuk menggali kuburan Timur di tahun 1941. Anehnya, sehari setelah pemindahan jasad Timur, Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Soviet. Melalui operasi Barbarossa, Jerman berhasil melakukan invasi ke Soviet. Sampai akhirnya, Soviet kemudian mengembalikan Timur ke makamnya. Di saat yang bersamaan, Soviet meraih kemenangan atas Jerman setelah pertempuran habis-habisan di Stalingrad. Pernikahan yang paling dikutuk. Raja Victor Emmanuel II dari Italia memiliki putra kedua yakni Amedio I dari Spanyol. Putranya yang tampan itu berniat akan menikahi Maria Victoria del Pozo. Namun Raja Victor Emmanuel II menentang pernikahan itu karena ia berharap banyak kepada putranya untuk menikah dengan wanita lain lebih dari seorang bangsawan. Walaupun begitu, Amedio tetap melaksanakan pernikahan itu pada 30 Mei 1867. Alih-alih pesta pernikahan bahagia, yang mereka dapatkan justru banyak bencana dan hal aneh terjadi. Hari pernikahan paling terkutuk dalam sejarah dimulai ketika wanita yang bertanggung jawab untuk mengurus gaun pengantin justru gantung diri. Selain itu, ketika iringan pengantin berjalan ke gereja, kolonel yang memimpin prosesi pernikahan meninggal dunia karena sengatan matahari. Pesta itu kemudian terhambat ketika pembuka gerbang yang disuruh untuk membuka pintu istana justru tewas dalam genangan darah. Ditambah lagi, seorang pemanggang hidangan istana juga tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Pesta pernikahan yang harusnya bahagia itu justru menjadi sebuah pemakaman. Walaupun pernikahan mereka dianggap sebagai kutukan, namun hubungan mereka tetap berlanjut sampai 10 tahun. Hingga akhirnya Maria meninggal karena mengalami komplikasi dalam persalinannya di usia 29 tahun.
Nomor telepon 888. Di Bulgaria ada satu nomor telepon yang dianggap memiliki kutukan. Nomor tersebut adalah 0888 888 888. Nomor telepon ini dipercaya mengandung kutukan dan telah membunuh setiap orang yang memilikinya. Pada tahun 2001, pemilik pertama nomor telepon ini adalah CEO Mobitel Vladimir Grashnov. Vladimir diketahui meninggal akibat kanker. Selanjutnya, nomor ini dimiliki oleh seorang bos mafia, Konstantin Dimitrov. Pada tahun 2003, Dimitrov ditembak hingga mati ketika sedang makan malam bersama seorang model. Selanjutnya, nomor unik ini dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Konstantin Dishlev. Dishlev juga tertembak hingga mati ketika berada di luar restoran India di Bulgaria pada tahun 2005. Anehnya, kedua pria ini memiliki nama depan yang sama serta berkaitan dengan dunia bisnis yang sama. Mereka juga terbunuh dengan cara yang sama ketika tengah membawa telepon genggam dengan nomor yang sama. Setelah semua pemilik nomor unik tersebut meninggal, Mobitel kemudian mengeluarkan nomor tersebut dari pasaran dan tak pernah menggunakannya lagi. Nah, itu tadi kutukan mengerikan yang terjadi di dunia nyata. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!